Saya akan bikinkan satu tutorial karena banyak banget teman-teman server pulsa minta dibikinin tutorial gimana sih caranya install SQL Server gitu. Walaupun teman-teman semuanya udah nginstal, tapi ketika baru install gitu mereka bingung mana aja sih yang harus dicentang dan lain-lain gitu. Karena kan banyak centangan, fungsinya apa aja nggak tahu, kebutuhannya untuk apa aja gitu. Jadi teman-teman itu banyak bingung gitu. Terus Om Abdul gimana sih gitu. Nah, saya sih biasanya yang nginstalin gitu-gitu aja sih Om. Apa teman-teman gitu. Jadi tinggal sebenarnya mudah banget ya, tinggal klik doang gitu ya. Cuman beberapa teman-teman masih ragu dan bingung nanti ini nanti itu apa dan lain-lain gitu. Oke, langsung aja di sini saya kasih satu sampel, satu contoh bagaimana caranya install SQL Server 2014, geng. Ini yang kita contohkan 2014 ya, geng. Jadi teman-teman kalau yang 2012, 2008, 2005 bisa upgrade ke 2014 karena sedikit ada optimasi ya di tahun 2014 ini sedikit lebih ringan gitu ya, geng. Saya pernah tester di 2014 itu pernah 1 juta transaksi juga pernah sih, geng gitu. Jadi sudah bagus walaupun sekarang saya sedang pakai itu live, sedang production itu di 2019 gitu, geng. Tapi di bulan ini saya juga akan upgrade lagi ke 2022, geng. Jadi saya selalu update sih gitu. Cuman kan kalau teman-teman pengennya kan stable gitu. Jadi selama tidak ada error, selama tidak ada apa-apa dan selama memenuhi kebutuhan untuk handling transaksinya, SQL Server pakai 2014 ya cukup. Sebenarnya begitu juga tidak apa-apa gitu, geng. Nah, kita mulai aja. Pertama-tama kita download dulu filenya. Jadi teman-teman itu bisa langsung browsing di Google. Misalnya apa ya? Download SQL eh, server 2014 gitu. Nah, ini teman-teman bisa download dari sini. Biasanya minta akun ya kalau nggak salah sekarang ya. Ini tinggal download, geng. Sorry. Pilihnya itu SQL Express 2006, sorry, SQL Express 64 bit yang ini ya, geng. Oh, kok kecil ya? Bukan itu jangan-jangan nih. Oh, ini dia manajemen studio. Oh, ini dia terpisah, geng, antara engine SQL Express dengan manajemen studio. Nah, teman-teman bisa download dua-duanya ini di apa nih namanya di microsoft.co.id. Nah, saya itu pakainya biasanya di sini dul.co.id slash directory. Nah, teman-teman tinggal boleh pakai di sini, boleh enggak. Di sini saya non modifikasi ya, geng. Jadi apa yang saya pakai ya saya upload di sini karena ini adalah directory pribadi ya, geng. Gitu di sini klik aja SQL, sorry. Klik aja SQL, terus di enter nanti akan muncul SQL semua. Di sini ada SQL Server, ada apa namanya berbagai versi ya gitu ya, geng ya. Nah, di sini langsung aja kita pilih SQL Express, sorry, ini manajemen studio yang tadi, geng, untuk 2016 sampai 2022. Nah, di sini ini teman-teman biar nggak bingung langsung yang ini aja ya, geng. Database SQL Server 2014 Express include Management Studio. Jadi sekali download ini dapat dua-duanya gitu, geng. Coba kita download. Nah, ini kita lagi proses download 2,4 giga. Butuh waktu kurang lebih 1 menit. Biasanya berapa ya downloadnya? Saya 200 mega atau 300 mega ya? 300 megaan, geng, karena memang network ya. Kita tunggu, kita bisa sambil tunggu langsung di my download. Nah, ini dia ISO SQL Express 2000, yang bawah ini ya apa yang atas ya? Oh, yang bawah ini, geng, ini yang file saya beda lagi. Kita tunggu. Nah, ini 47 detik lagi. Ini untuk 2014 ya, geng. Jadi teman-teman nanti bisa
samakan dengan 2014 ini juga nggak apa-apa, tapi kalau yang mau 2022 juga bisa-bisa juga. Karena saya sudah ngoprek, sudah berhasil juga, sudah pakai juga sih geng untuk tester-tester. Mudah-mudahan di akhir bulan Januari 2024 ini sudah beres ya geng untuk saya migrasikan ke 2022 untuk production gitu. Oke, ini sudah selesai untuk downloadnya. Kita sudah selesai. Oke. Nah, di sini kita sudah selesai. Oh, ini dia. Ini ada dua, geng. Ini filenya sama, beda dikit. Kita ambil yang ini aja, geng. Yang ini kita hapus biar nggak bingung, teman-teman. Nah, biar teman-teman nggak bingung, kita ambilnya yang ini. Nah, ini bisa langsung klik 2 kali, open, terus nanti langsung pilih setup di sini. Nah, ini kalau install dengan cara seperti ini sedikit lambat ya, geng. Tapi tergantung spek PC-nya. Yang lebih cepat lagi, kita bongkar dulu zip-nya. Nah, ini sedikit beda ya, geng. Kalau kita install itu secara sistem dia akan nyimpen di temporary file dulu, diekstrak, terus kemudian baru proses instalasi gitu, geng. Jadi biar tidak melalui tahap itu, langsung aja kita ekstrak dulu juga nggak apa-apa gitu. Nah, ini kita ekstrak dulu biar sedikit lebih cepat aja. Nah, di sini kita langsung setup. Nah, ini mudah sekali, ini boleh langsung kita close. Kita klik setup. Ini sudah include 2024 ya, geng. Sebentar. Nah, di sini sudah setup di sini, langsung klik instalasi, terus kemudian klik standalone gitu. Jadi teman-teman, ini sebenarnya fungsinya yang lain-lain ini untuk apa sih Om sebenarnya gitu. Nah, ini sebenarnya sih sudah jelas ya. Ini kalau kita mau setting failover itu bisa kita bilang juga bahasanya sebagai cluster gitu kan. Jadi kita ada 3 server, SQL server, terus nanti kita kemudian kita jadikan menjadi satu kesatuan. Ketika satu server mati, dia tetap jalan dengan 2 server yang lain gitu kan. Jadi ini kita bisa pakai untuk yang expert dengan kebutuhan khusus ya. Nah, kalau untuk pulsa-pulsa sih kita nggak terlalu butuh yang fitur-fitur itu ya. Kita kebanyakan teman-teman itu langsung stand alone, satu server, satu database, servernya di situ, database-nya di situ gitu-gitu, geng. Jadi langsung kita install aja yang stand alone yang paling atas. Nah, di sini kita tinggal pilih yang Express, terus kemudian kita klik next. Nah, terus kemudian kita setuju dengan lisensinya, terus kita kemudian next. Nah, di sini next oke. Nah, ini tidak usah dicentang. Ini itu dia nyentang dulu. Kalau kita dicentang, dia akan ngecek ke Microsoft ada yang update atau enggak gitu. Jadi nanti kalau kita centang ini nanti banyak penawaran mau diupdate enggak, mau diupdate enggak, mau diupdate enggak gitu. Jadi biasanya kalau untuk teman-teman server pulsa itu stable dia. Sekali sudah install itu ya udah itu dari pertama pakai sampai nanti mau upgrade lagi baru nanti dia upgrade sendiri gitu gengnya. Ini daripada nanti upgrade bingung lah ini kenapa nih, ini kenapa kok aplikasi nggak jalan dan lain-lain. Ini khusus yang paham-paham aja ya geng. Ini nggak usah dicentang. Terus kemudian next. Ini mudah banget. Kita next. Terus kemudian kita next lagi. Terus kalau ini itu nginstal semua fitur yang ada di dalam SQL 2014 ini diinstal gitu. Nah, di sini biasanya bikin berat, geng, gitu malahan. Nah, ini biar kita ringkes, ringan sesuai dengan kebutuhan aja itu biasanya. Nah, ini posisi di sini nih teman-teman yang paling banyak bingung nih. Ini gimana? Ini gimana? Ini apa aja? Ini gimana dan lain-lain gitu. Ini teman-teman banyak yang bingung pasti di sini gitu. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau install SQL Server aja itu cukup install ini. Ini sebagai engine database-nya sudah kita install. Nah, dia bilang oh ini sudah terinstall PowerShell sama Microsoft Net Framework 3.5. Ini minimal instalasinya harus ada Net Framework 3.5 dulu ya, geng. Nah, ini saya 4.0 sudah ada juga. Cukup ini dan cukup yang manajemen studio ini, geng, gitu. Jadi
tidak perlu yang lain-lain gitu. Jadi reporting service native ini dan lain-lain kalau ini dicentang itu dia nanti ngebikin log sendiri apa sendiri, jadi banyak langkah, banyak apa ya, hal yang kurang kita butuhkan sih sebenarnya, geng. Tapi khusus untuk teman-teman yang ekspor, monggo dikondisikan kebutuhannya apa aja, dicentang apa aja, mau dijadikan sebagai server master juga bisa, atau sebagai slave cluster juga bisa, teman-teman bebas gitu. Nah, untuk teman-teman server pulsa yang standar-standar aja, yang biasa-biasa aja, cukup diinstal yang ini, centang satu, terus kemudian manajemen studionya dicentang. Nah, teman-teman kalau yang nggak ada manajemen studionya bagaimana? Ini nggak usah dicentang, yang di bawah ini manajemen toolsnya ini nggak ada nih, pilihan ini nggak ada, teman-teman hanya yang atas ini aja. Cukup satu ini aja, terus nanti biasanya minta download lagi untuk toolsnya. Jadi nanti itu di daerah mana ya, manajemen tools. Manajemen tools itu eh ada di mana ya, saya kurang fokus nih, geng. Nah, itu ada, geng, dia ada manajemen tools itu, apa, teman-teman nanti tinggal pakai untuk ini manajemen studionya gitu. Jadi untuk sebagai eh, apa namanya, panel administrator si SQL servernya gitu. Nah, ini cukup dua ini aja yang dicentang, terus kemudian kita klik next. Ini mudah banget, benar-benar mudah sih, geng. Nggak butuh waktu yang lama untuk install SQL. Di sini sebenarnya satu server ini kita bisa install banyak instan ya, geng. Nah, ini kan default instan nih. Nah, di sini kita bisa banyak install instan. Jadi kita banyak, misalnya mau ada 3 service, server 1 servisnya sendiri, server 2 servisnya sendiri, server 3 servisnya sendiri. Nah, itu bisa juga, geng. Jadi apa namanya, sesuai, kembali lagi sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau di saya kebetulan satu server ini ada 3 instan gitu, yang 3 instan name service-nya nanti saya tunjukkan. Ini kita masih pakai MS SQL server ya. Terus kemudian kita next. Tadi klik yang bawah juga nggak apa-apa, klik yang atas juga nggak apa-apa. Ini untuk instan 1 ya. Jadi di sini saya akan contohkan instan 1 aja. Jadi kalau saya bikin instan yang lain-lain, takutnya nanti diikutin terus nanti bingung karena nggak ada apa namanya, kegunaannya ini mau untuk apa, malah jadi bingung sendiri. Nah, ini tinggal langsung diklik aja. Usernya bisa 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 bikin langsung ya, geng. Bisa bikin langsung atau langsung aja klik yang di sini sebagai administrator. Terus kemudian next. Terus kemudian next, kemudian install. Nah, kalau kita hanya install sedikit, biasanya teman-teman itu, aduh, lama banget nginstal SQL Server gitu ya. Lama banget gitu. Nah, itu kembali lagi, geng. Jadi tergantung ini eh, spek servernya seperti apa, terus kemudian seberapa banyak yang diinstal. Nah, teman-teman itu bingung, centang semua aja udah terus install gitu. Jadi banyak hal itu juga. Nah, ini ketika kita install nanti selesai gitu, geng. Jadi cuman sesimpel ini doang. Jadi nggak nyampe 10 menit kita install SQL Server ini sudah bisa langsung selesai gitu, geng. Dan SQL Server sudah langsung bisa dipakai gitu. Nanti saya tunjukkan gimana caranya open port sekalian ya, geng. Hmm, Nanti saya tunjukkan gimana caranya open port sekalian ya. Kalau open port itu adanya di control panel, terus kemudian di security, terus kemudian di firewall. Nah, teman-teman juga untuk yang baru install PC yang benar-benar dari nol, power optionnya ini dibikin never ya, geng. Nah, di sini dibikin never never agar apa? Agar si komputer nggak ngeslip
gitu. Jadi biasanya dia kalau tidak ada aktivitas keyboard atau mouse, dia nanti akan nge-sleep, dia matiin monitor secara sendiri, nanti malah bingung, waduh mati sendiri nih komputer gue gitu, padahal enggak. Ini sedang proses instalasi. Terus kemudian kita coba open port. Nah, open port di sini kita anggap SQL Server sudah selesai ya, geng. Nah, di sini kita langsung open port. Nah, open port itu buka aja yang diperlukan gitu. Jadi jangan dibuka semua, jangan di-open semua gitu, jangan. Jadi buka aja port mana aja yang ditentukan gitu. Misalnya kalau SQL Server kan port database-nya itu 1433. Nah, 1433 ini sebisa mungkin itu hanya dibuka secara lokal. Nah, caranya buka secara lokal bagaimana? Public sama domainnya ini dihilangin. Nah, gitu. Public sama domainnya ini dihilangin. Terus kita ketik next, terus kemudian di sini kita namain port 1433 terus enter. Nah, ini udah selesai nih, geng, gitu. Jadi ini itu tidak bisa diakses secara publik, bisanya diakses secara lokal. Misalnya ada satu komputer yang dicolok ke dalam suite yang sama, terus kemudian dari PC yang sebelahnya mau buka klien atau akses ke dalam database SQL Server kita. Nah, ini sudah bisa gitu. Nah, teman-teman juga bisa setting misalnya gini, kalau di rumah rame nih, sedangkan suite-nya tidak manage gitu, artinya unmanaged. Unmanaged itu adalah suite dicolok di mana aja dia connect gitu, geng. Misalnya ada 10 port, 16 port, 24 port atau 48 port, dia dicolok di nomor 1 sama nomor 15 gitu ya, dia pasti connect. Itu yang unmanaged, geng. Nah, kalau yang managed, dicolok portnya, belum tentu dia bisa connect. Karena apa? Harus dikonfig dulu. Itu harus jelas dulu, ini arahnya mau kemana, dari mana kemana, seperti itu yang manage. Nah, cuman teman-teman, mayoritas itu hampir semuanya nggak bisa tuh untuk setting konsol switch yang manage gitu ya. Itu jarang lah, itu untuk para teman-teman yang expert gitu ya. Nah, terus gimana caranya biar lebih aman nih? Ada misalnya satu suite itu dipakai oleh 10 komputer. 3 komputer ada dipakai oleh admin, 2 komputer buat main game apa dan lain-lain, terus kemudian satu komputer buat add-on, beberapa komputer buat klien. Nah, biar ini aman, yang boleh connect misalnya ada 2 komputer, klien dan add-on gitu. Nah, ini settingannya gini, geng. Ini kita scoop di sini. Kita scoop langsung di sini, kita masuk IP-nya. Jadi 192 tergantung IP lokalnya ya. 192 168 1.1. Nah, kalau boleh semua biasanya begini. 1.0/24. Ini boleh semua nih. Satu LAN pokoknya boleh semua gitu. Nah, atau nggak boleh. Bolehnya kita pilih aja. Ya udah dengan IP berapa? IP 10 misalnya. Nah, kita bikin lagi, ini berarti komputer dengan IP lokal 192 168 1.10 boleh, tambahin lagi 192.168 titik 1.11. Nah, yang boleh hanya 2 komputer ini aja. Satu buat add-on, satu lagi buat klien gitu. Nah, ini kalau kita apply, nah port 1433 ini hanya terbuka untuk private network dan hanya boleh diakses oleh 2 komputer yang mempunyai IP Yang mempunyai IP tadi mana scoop. Nah, ini dia. Nah, yang mempunyai IP 2 ini. Satu ini add-on, satu ini klien, seperti itu, geng. Nah, ini teman-teman bisa kembangkan ya, langkah-langkah seperti ini bisa kembangkan agar apa? Agar lebih safe lah ya, lebih aman, lebih safety. Bagaimana caranya kita konfigurasi server itu dari awal, tahapan-tahapannya seperti ini gitu. Jadi nggak di loss aja tuh. Nah, teman-teman biasanya kalau bikin klien itu, waduh susah banget nih bikin klien. Kalau firewallnya nggak dimatiin dia nggak bisa nih om gitu. Nah, ini paling banyak tuh ini seperti ini, geng. Jadi kendala seperti ini teman-teman itu biasanya add-on itu mestinya banyak kebobolannya tuh biasanya.
gitu. Nah ini banyak banget kasus kebobolan karena apa ya? Kita seperti kita punya rumah tanpa pagar, punya pintu tapi pintunya kebuka semua tuh, nggak dikunci, nggak ditutup. Kalau ditutup masih mending, apalagi dikunci itu lebih bagus gitu. Nah ini pintunya kebuka semua, jadi orang-orang tuh yang mau keluar masuk ya bebas untuk mengakses ke server DB kita atau ke port add-on kita seperti itu gengnya. Ini sudah selesai, kita tinggal close. Ini sudah tinggal pakai. Nah ini juga saya sarankan recommended setting ini ya. Nah aktif dua-duanya. Nah untuk port yang kita pakai aja, yang kita open. Nah misalnya mau open public bagaimana, itu kan private ya. Nah kalau mau open public mudah sekali, tinggal kita masukkan portnya 6969. Nah ini portnya namanya 6969. Nah ini sudah public nih geng. 6969 ini all profilnya, artinya semua orang boleh masuk menuju ke kamar 6969. Tapi kalau yang 1433, oh tidak semua orang, hanya boleh dua komputer ini aja. Komputer IP10 dan IP11 ini aja yang boleh masuk. Oke geng, gitu aja singkat dari saya. Oh iya, satu lagi saya tunjukkan tentang instant tadi ya. Kalau teman-teman mau install lagi nih boleh. Jadi dalam satu server ini, tapi ini jangan ditiru ya kalau memang tidak ada kebutuhannya. Satu server ini kita bisa banyak install beberapa instan ya, tergantung dari si spesifikasi si servernya gitu. Nah, instan itu apa? Instan itu adalah bisa dibilang di sini kita service si SQL-nya. Jadi kita tinggal bikin. Nah, tadi mana tuh? SQL. Nah, ini dia servisnya ini. Nah, kalau teman-teman mau bikin nanti nih SQL server, namanya bukan SQL server ini ya. Nah, nanti namanya bikin SQL 01, kalau enggak SQL H2H atau SQL retail. Ya, itu nanti bisa geng, nanti di sini dia akan muncul juga SQL buat retail, SQL buat SQL server, SQL H2H, tergantung kita seberapa banyak kita bikinnya. Nah, ini apa sih sebenarnya? Ini adalah engine kita, atau bahasa kita adalah ini sebagai servisnya, sebagai mesinnya si SQL server geng gitu. Jadi uh, si komputer ini menjalankan mesin SQL server yang membantu perhitungan data dan lain-lain, nyimpen data dan lain-lain, itu dilakukan oleh si service SQL server ini. Nah ini kalau kita matikan gini geng, klik kanan misalnya, klik kanan kita stop, nah SQL server kita mati gitu. Nah ini harus dalam keadaan play start atau dalam keadaan hidup ya. Ini mesin kita nih gitu. Nah ini dia auto starting ya, artinya dia nyala sendiri otomatis. Jadi ketika kita baru restart, dia langsung jalan sendiri tuh mesin, otomatis dia hidup gitu. Bisa juga dibikin manual, bisa. Tergantung, kembali lagi tergantung ke kebutuhan ya. Oke, gitu aja dari saya. Salam gaspol. Waduh, ini gimana nih? Matiin ini ya. Nah, ini dia nih.